Doain aku. Doain aku gitu, supaya dilunakkanlah hati keluargaku untuk bisa mengikhlaskan aku jadi pengikut Kristus. Doain aku untuk aku bisa benar-benar siap untuk jadi pengikut Kristus. Jadi aku adalah seorang muslim yang saat ini sedang cinta-cintanya sama kasih dari Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja ya pilih pertanyaan yang bakal aku jawab nih. Pertanyaan pertama ada dari Jibril Lawalata. Jibril _Lawalata. Pertanyaannya, apa yang membuat kakak Zela lebih ingin mengenal Yesus dan apa yang kakak Zela rasakan? Pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mungkin kalian ada yang belum lihat di video TikTok aku yang sempat rame tentang kenapa aku awalnya jadi ingin mengenal Yesus. Dulu aku tuh sering beraktivitas, aku sebelumnya ngekos. Terus memang aku setiap pagi itu selalu diawali dengan dengar musik nih dari YouTube. Sambil beres-beres, sambil nyuci apa segala macam, pokoknya standby itu YouTube kan dia autoplay gitu ya, random gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat itu tibanya aku denger lagu rohani, judulnya Bapa Kau Setia. Awalnya aku nggak tahu kalau itu lagu rohani, tapi di akhir-akhir lagu itu ini kayaknya lagu rohani deh. Dulu aku nggak ngerti lagu rohani itu ya seperti apa. Terus setelah mereka tuh bernyanyi, ternyata ada pendetanya gitu yang kayak memberikan kesaksian tentang bagaimana dia sulitnya membangun gereja gitu loh, tapi Tuhan layakkan, Tuhan sanggupi, akhirnya terbangunlah gereja itu gitu loh. Dan ada satu kalimat yang bikin aku tuh merasa kayak punya pengharapan baru. Si pendetanya tuh bilang gini, memang sulit tapi tidak mustahil. Jadi dia cerita tentang pembangunan gereja yang memang sulit, butuh biaya yang besar, izin apa segala macem gitu kan ya. Tapi ya itu, ketika dia menjelaskan kalau kita percaya Tuhan memang sulit sih, tapi tidak mustahil. Kenapa aku bilang kalimat itu cukup menguatkan dan menjadikan itu harapan baru buat aku? Cerita sedikit ya. Aku dulu punya problem, ditipu orang. Orang itu bawa kabur uang dan aku yang harus bertanggung jawab atas uang banyak orang lainnya gitu. Karena aku yang diamanati, karena aku yang dipercaya oleh banyak orang lainnya. Jadi disitulah aku harus bertanggung jawab. Aku merasa harus bertanggung jawab walaupun ada beberapa orang yang bilang ya udah biarin aja, bukan lo yang bawa duitnya gitu kan. Tapi hati aku tuh berkata lain. Hati aku tuh bilang aku harus selesaikan. Ya memang sulit tapi tidak mustahil. Jadi ya udah, aku optimis dan kalimat itu selalu terngiang-ngiang di telinga aku. Jadi aku mulai saat itu aku mulai kayak berserah diri. Oh iya bener, kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap berharap gitu loh. Berharap kepada Tuhan yang pastinya ya, supaya Tuhan bantu kita, Tuhan layakkan kita untuk menyelesaikan apa yang memang harus kita selesaikan teman-teman. Jadi itulah yang bikin aku kenapa mulai mau mengenal Yesus. Memang apa sih yang dirasain? Nah itu dia tadi penjelasan dari aku ya. Mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih, aku bakal lanjutin. Dari Monica IP nih. Monica IP bertanya, apa reaksi teman-teman kamu ketika tahu kamu meyakini Yesus? Ada yang mencela nggak? Atau menjauhi? Kalau dibilang reaksi teman-teman pastinya kaget dong ya, karena mereka tahu aku sebelumnya itu benar-benar pakai hijab. Terus juga mereka mungkin kalau teman-teman aku juga tahu beberapa keseharian aku tuh yang memang bisa dibilang ya apa ya, aduh aku mau bilang taat, tapi ya sekarang orang pasti bakal bilang aku yang gimana. Intinya gini, teman aku pastinya shock, kaget, kenapa bisa kayak gini gitu loh. Dan banyak beberapa orang juga yang berpikir nih ngikut laki-laki nih kayaknya nih gitu kan. Atau kayak nih
kayaknya dia lagi stres nih, sakit hati nih, makanya dia jadi begitu nih, lupa nih sama agamanya, lupa nih sama ajaran dalam Islam gitu. Tapi enggak guys, semua itu pure murni hati aku yang tergerak untuk aku benar-benar cari tahu dan mengenal Yesus gitu. Ada yang mencela enggak atau menjauhi? Yang mencela ya, yang mencela pasti ada, yang menjauhi mungkin ada. Udah aku nggak mau pusingin, jadi nggak kerasa gitu kalau aku memang benar-benar dijauhin gitu loh. Kalau untuk mencela sih, dulu sempat ada teman aku yang bilang gini, ih gila lu jangan murtad dong, males gue temenan sama lu kalau lu murtad, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya udah kalau misalnya memang standar pertemanan lo itu harus berteman dengan sesama Islam, lo nggak berkenan untuk berteman sama gue ya silakan, nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi kalau yang benar-benar sampai mencela ya teman-teman, mencela benar-benar yang jahat gitu sih nggak ada sih, puji Tuhan nggak ada. Syukurnya aku punya teman-teman tuh benar-benar pada akhirnya mereka ngerti dan ikut bertoleransi. Lanjut ya. Nah sekarang aku mau jawab dari Pertanyaan Sanggiavi. Sanggianvi. Aduh aku susah banget ini nyebutnya. Sanggianvi bertanya, Fiti hijab mau dihapus nggak kak? Fiti hijab dihapus nggak ya? Nggak. Aku nggak bakalan hapus Fiti hijab itu karena itu adalah perjalanan aku. Jadi biarkan itu menjadi identitas aku sebelumnya, bahwa aku adalah seorang muslim. Jadi aku nggak bakalan hapus video itu gitu loh, karena bikinnya juga butuh effort gitu kan. Biarlah itu jadi kenang-kenangan aja. Semoga kalian gak ada yang keberatan ya, aku tetap save video aku yang pakai hijab teman-teman semuanya. Lanjut ya, ada pertanyaan dari Natalia Barus 15. Kak buat channel cover lagu aja, Kak suaranya bagus loh. Makasih, aku seneng banget kalau misalnya ada yang kasih ide-ide baru nih ya buat aku. Doain aku bakalan cover lagu deh di next video konten aku di YouTube ya. Lanjut pertanyaan dari Elia Fani. Sekarang agama kakak apa? Sampai saat ini aku masih beragama Islam, tapi terus terang aku saat ini sedang benar-benar berusaha memahami, belajar lagi tentang Alkitab dan lain-lain untuk nantinya aku bisa siap dibaptis. Bantu doakan ya teman-teman semua. Lanjut, ada pertanyaan dari Jesslyn Priscilla. Kak, misalnya nanti pindah ke Kristen, apa siap Kak dijauhi banyak orang, bahkan diomongin kanan kiri? God bless you Kak Zel. Wah, terima kasih pertanyaannya Jesslyn. Misal nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi banyak orang? Harus siap dong. Justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya, dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian yang bunyinya begini, kalau kamu percaya Yesus kamu harus siap pikul salibnya gitu. Jadi ya udah gitu loh, aku kan percaya gitu loh, ya aku harus siap gitu loh, nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu aku pasti terima, aku suka rela terima apapun itu, karena aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia, yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, dari Mayona.13. Ini ada pertanyaannya, apa yang kakak kagumi dari pribadi Yesus? Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Wow. Jadi kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku pernah sharing juga gimana aku kagumnya sama sosok Yesus yang luar biasa, mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini, Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh pedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, dimana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya itu gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Dulu mungkin aku kalau misalnya disenggol orang nih, bales, jangan gak dibales, balas pokoknya, jangan gak dibales gitu, nggak bisa, enak aja main senggol gitu. Tapi kalau sekarang karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari Juventia titik Valencia. Kenapa Kak Zela memutuskan untuk belajar atau mendalami lagi soal Tuhan Yesus? Kenapa ya? Aku nggak ngerti. Semakin hari aku semakin sering dengar lagu rohani, dan itu benar-benar lirik per liriknya itu aku benar-benar aku resapi. Aku merasa kayak banyak aku diajarkan hal-hal baik yang mungkin sebelumnya ada yang belum pernah aku terapin dalam hidup aku gitu, lewat lirik dari lagu-lagu yang aku dengar gitu loh. Dari situ aku makin kayak pengen tahu apalagi sih yang diajarin Tuhan Yesus kepada umatnya, apalagi sih. Jadi aku kepo. Itu yang bikin aku tuh makin ingin mendalami, mengenal Yesus. Next ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Sandro Weto. Kakak sekarang bagaimana dengan perasaan kakak setelah menjadi pengikut Kristus? Aku nggak ngerti ini aku udah dibilang pengikut Kristus atau bukan. Tapi kalau aku dibilang percaya Yesus Kristus, aku percaya gitu. Aku nggak ngerti pengikut Kristus itu apakah harus dibaptis atau bukan gitu loh. Karena kalau misalnya memang patokannya harus dibaptis, aku sampai saat ini belum dibaptis, teman-teman semua. Mohon doanya biar dipermudah segalanya ya. Bagaimana perasaannya? Yang jelas aku sekarang merasa lebih damai. Aku merasa sekarang ini jadi pribadi yang lebih tenang. Luar biasa pokoknya yang Yesus ajarkan kepada aku. Puji Tuhan bisa aku terapkan, walau mungkin belum semuanya karena aku masih belajar ya teman-teman. Dulu mungkin aku adalah sosok perempuan yang kalau aku ada masalah atau apa, aku tuh lebih suka nangis. Tapi semenjak aku percaya Yesus Kristus, aku merasa ya udah gitu loh. Disakitin misalkan, jadi aku selalu kaitkan Tuhan. Aku disakitin nih, ya mungkin memang Tuhan nggak mau aku sama dia, atau Tuhan nggak mau dia sama aku. Ya udah, nanti Tuhan ganti. Sabar aja, tenang aja. Percaya sama Tuhan, Tuhan tuh nggak mungkin kasih kita yang jelek, gitu. Tapi ya kamu percaya sama Tuhan, gitu. Makanya aku sekarang tuh santai banget. Apapun, aku mau dikecewain soal apapun, aku sekarang tuh jadi orang yang lebih tenang. Ya udah nggak apa-apa, beneran. Damai banget ternyata rasanya. Kita nggak punya timbul benci sama apapun itu, damai banget. Beneran, semua ikhlas pokoknya. Jadi itu yang benar-benar aku rasain semenjak aku percaya Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya dari Meilani.Sitorus nih. Meilani bertanya,
pengen dibaptis nggak kak? Pastinya pengen dong, aku pengen banget bisa dibaptis, tapi memang banyak hal yang harus aku persiapkan. Karena menjadi pengikut Kristus itu, banyak yang bilang tuh nggak mudah gitu loh, nggak semudah membalikan telapak tangan nih gitu. Jadi bisa dibilang aku belum siap ya, tapi aku memang sudah sangat yakin ingin dibaptis gitu. Jadi tapi aku sekarang lagi mempersiapkan diri untuk lebih menambah pemahaman aku terlebih soal Alkitab, karena itu yang akan aku jadikan dasar aku dalam sehari-hari gitu kan. Aku harus bisa meneladani isi daripada Alkitab gitu loh. Jadi aku benar-benar lagi belajar untuk itu semua gitu. Doain ya teman-teman biar aku bisa secepatnya resmi gitu, officially jadi pengikut Kristus. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Taufik Arahman. Nah ini pertanyaannya bagus nih. Jadi dia bertanya, reaksi keluarga setelah mereka tahu keyakinan kakak berubah, gimana cara meyakinkannya ini pilihan yang baik? Ini pertanyaannya bagus, tapi aku juga susah jawabnya. Karena sampai saat ini aku belum bisa meyakinkan mereka bahwa ya ini pilihan yang baik buat aku. Untuk reaksinya yang pasti mereka kaget, marah. Tapi puji Tuhan orang tuaku, kakakku itu tidak sampai yang menghina, sampai mencaci aku, mengutuki aku, itu tidak gitu loh. Mereka marah yang masih dalam batas wajar sih gitu. Kayak yang, kok lu gini sih? Kenapa? Gitu loh. Mereka tuh lebih kayak mengingatkan biar aku tuh bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tapi ya apa daya gitu loh. Memang di sini kita keyakinannya sudah berbeda gitu loh. Walaupun aku belum resmi jadi pengikut Kristus, tapi apa yang kita yakinkan memang sudah berbeda. Kalau untuk jawab pertanyaan bagaimana cara meyakinkannya, aku nggak bisa jawab. Aku udah berusaha nih. Aku udah berusaha tunjukin ke keluargaku gitu loh, bahwa sekarang kehidupan aku jauh lebih baik. Itu semua berkat apa? Berkat kasih Kristus kepadaku. Aku udah tunjukin gitu. Kayak aku jadi pribadi yang lebih tenang, aku nggak pernah ada sedih, aku nggak pernah ada ngeluh apapun itu gitu. Dengan pengharapan ya keluarga aku bisa paham gitu, oh iya, nih anak gue gitu lebih nyaman di sana gitu loh. Tapi ternyata susah teman-teman semua. Aku sempat cerita beberapa hari lalu di live TikTok aku cerita soal ini dan aku minta teman-teman sekalian bantu. Aku bilang aku titip doa ya, kalau kalian lagi berdoa, doain aku supaya aku dimudahkan jalanku untuk menjadi pengikut Kristus. Doain aku. Doain aku gitu supaya dilunakkanlah hati keluargaku untuk bisa mengikhlaskan aku jadi pengikut Kristus. Doain aku untuk aku bisa benar-benar siap untuk jadi pengikut Kristus. Itu sih yang aku sempat sampaikan ke teman-teman semua saat aku live di TikTok gitu. Aku minta doanya gitu loh. Karena sampai saat ini ya aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha memberi pemahaman yang aku pelajari selama ini soal Kristus. Aku juga sudah berusaha menunjukkan ini loh bukti kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada aku dalam hidup aku gitu loh. Tapi memang sulit guys, karena memang keluarga aku lumayan fanatik. Jadi ya udah gitu. Saat itu aku live tuh sampai nangis tuh karena gini, mikirnya, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu. Gue udah nggak tahu nih mesti gimana lagi ngasih tahu nih kalau misalnya gue jauh lebih baik sekarang gitu loh, jadi pengikut Kristus. Itu udah nggak bisa. Jadi aku cuman pasrah. Aku minta teman-teman sekalian bantu doain aku gitu. Sisanya aku percaya Tuhan pasti bantu aku.
Sisanya aku percaya Tuhan bekerja untuk ini semua buat aku gitu. Jadi biarlah Tuhan bekerja gitu. Aku udah di fase yang udah pasrah gitu loh. Tapi ya memang aku nggak menunggu keputusan dari keluargaku ya gitu loh. Karena balik lagi yang aku yakini adalah keimanan kita itu urusan personal gitu loh. Imanmu yang menyelamatkanmu menurutku. Jadi nggak bisa kan aku nitip gitu. Nih aku buat dosa terus aku nitip nih. Dosa gue lo tanggung ya kan, nggak bisa. Jadi duh, maaf ya teman-teman. Jadi ya udah gitu loh. Itu aja sih yang aku yakinin. Makanya aku sekarang benar-benar harus menguatkan imanku nih terhadap Tuhan Yesus nih. Aku mau deket-deket dia terus nih. Biar aku segala-galanya tuh dipermudah sama Tuhan Yesus. Gitu teman-teman. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari Riko Sirait. Mau nanya Mbak, sudah membuka hati untuk baca Alkitab kah atau belum? Makasih. Puji Tuhan kalau sampai saat ini aku sudah mulai membuka hati baca Alkitab. Tapi jujur aja aku kayak nggak begitu paham ya. Ibaratnya ayat apa tentang ini, ayat mana tentang itu gitu. Aku nggak begitu paham. Aku tiap pagi ada sharing, ada teman sharingku di WhatsApp. Terus aku bilang gitu, aku pengen deh, aku kan belakangan ini tuh suka kebangun jam 3. Yang kata temen-temen itu adalah saat teduh ya. Saatnya kita bisa bener-bener merasa apa ya, punya ruang untuk ngobrol hati ke hati dengan Tuhan. Berterima kasih, berkeluh kesah, berdoa kepada Tuhan, itu katanya itu adalah saat yang tepat. Makanya dibilang saat teduh. Jadi aku bilang ke temenku, aku pengen deh mulai besok aku kalau kebangun tuh di saat-saat teduh yang bener-bener menurut aku memang jam-jam segitu tuh tenang banget ya. Aku pengen sambil dibuka-buka Alkitab gitu. Aku pengen baca, bener-bener aku baca dan aku kaji gitu. Jadi minta doanya teman-teman ya, biar aku bener-bener giat nih, nggak anget-angetan gitu. Next ya, pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya jadi favoritnya Tuhan Yesus? Nih pertanyaan dari Wijaya Gunawan 92. Aku nggak ngerti sih kalau dibilang aku jadi favoritnya Tuhan Yesus. Aku merasa sangat luar biasa, seneng banget karena semenjak aku percaya Tuhan Yesus, aku tuh dikelilingi dengan hal-hal baik, dengan orang-orang baik, dengan berkat yang luar biasa. Bahkan sampai aku merasa ini kayak apa ya, beneran gitu loh. Aku beberapa kali contoh aja gini, gimana ya buat bayar itu, duit gue segini, nggak lama dari itu, puji Tuhan, Tuhan kasih aku rezeki yang memang sudah Dia siapkan melalui tangan manusia yang luar biasa yang digerakkan oleh Tuhan untuk ngebantu aku gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, pastinya sangat bersyukur, diberkati. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya udah mau habis nih guys. Ini pertanyaan terakhir guys, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang lainnya itu pertanyaannya tuh mirip-mirip sama yang aku udah jawab ya. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Milia Prilia. Apa yang kakak rasakan dalam hadirat Tuhan saat kakak percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat? Apa yang aku rasakan Tuhan adalah juru selamat, yaitu karena aku memang merasa apa yang aku dapatkan saat ini adalah berkat dari Tuhan gitu. Aku punya problem, Tuhan selamatkan dengan memberi aku rezeki yang gak keputus. Dengan begitu aku bisa nyicil yang mungkin tadinya aku sempat berpikir gak mungkin nih gue ganti ini semua nih gitu. Jadi itu aku merasa Tuhan benar-benar selamatkan aku gitu. Jadi itulah yang bikin aku makin yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat gitu. Asal kita percaya Dia, maka kita akan diselamatkan. Nah, itu dia semua pertanyaan udah pada aku jawabin ya. Ada beberapa pertanyaan sih yang pertanyaannya mirip-mirip, jadi semoga jawabannya cukup mewakili ya teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan bosan-bosan,
Semoga sharing kali ini cukup bermanfaat untuk kalian semua. Dan iya nih, aku mau minta rekomendasi dong, karena tadi ada yang nyaranin aku untuk cover lagu. Boleh deh kalau gitu di next video aku bakalan cover lagu, dan kalian boleh ya kasih rekomendasi judul lagu rohani yang kalian suka nih di kolom komentar. Nanti judul lagu paling banyak, dan kalau memang aku bisa bawainnya, aku bakal nyanyiin dan aku bakal upload di next video gitu. Terima kasih teman-teman, sekali lagi Jala ucapin maaf kalau misalkan mungkin ada salah-salah kata, atau mungkin ada kata-kata yang ya kurang berkenan lah ya pokoknya untuk kalian dengar. Zela minta maaf, Zela hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke deh, see you di next video ya guys. Terima kasih sobatku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyaksikan Mbak Sela menjawab beberapa pertanyaan dari para penggemar setianya, dan semoga boleh mendapatkan pencerahan dari jawaban Mbak Sela. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.